Halo guys, selamat datang di channel aku Lunar di Solarius. Kali ini kita akan sedikit membahas mengenai perkembangan dan budaya bahasa yang berkembang di Timur Dekat kuno. Mengingat ini merupakan latar belakang historis kepenulisan kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, terkhusus kitab Taurat atau kitab Torat. Dan video ini dibuat untuk menambah wawasan, bukan untuk mendiskreditkan pandangan atau keyakinan tertentu. Dan biarlah setiap video ini menjadi berkat untuk kita menambah wawasan dan ilmu kita seputar Alkitab dan latar belakang sejarah. Wah, pembukaannya udah oke banget tuh, Lunar. Kalimatnya udah ramah dan informatif. Tinggal dikit dirapikan biar lebih mengalir. Gimana kalau aku bantu poles dikit ya? Shalom, selamat datang di channel aku, Lunar di Solarius. Di video kali ini, kita bakal ngobrol santai tentang perkembangan budaya dan bahasa di wilayah Timur Dekat kuno. What's the thing? Karena ini jadi latar belakang historis dari penulisan kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, khususnya kitab Taurat atau Toratan. Perlu aku tekankan ya, video ini dibuat semata-mata untuk menambah wawasan kita bersama, bukan untuk mendiskreditkan pandangan atau keyakinan siapapun. Semoga konten ini bisa jadi berkat dan memperkaya pemahaman kita seputar Alkitab dan sejarahnya. Kamu pengen lanjut ke isi pembahasannya sekarang atau masih mau olah bagian pembuka dan penutup dulu? Ya, kita melihat bagaimana awal mula sejarah perkembangan dari bahasa yang ada di Timur Dekat kuno ini, serta abjad-abjad yang berkembang di sekitar Mesopotamia atau Timur Dekat kuno ini. Oke, bagian ini bisa dijadiin jembatan menuju isi kontennya. Nih aku bantu bikin narasi yang lebih mengalir dan tetap santai. Kita akan mulai dengan melihat bagaimana sih awal mula perkembangan bahasa di kawasan timur dekat kuno ini. So, kawasan yang kita kenal sekarang sebagai Mesopotamia dan sekitarnya. Di sana berbagai peradaban besar pernah tumbuh dan berkembang, dan dari sanalah juga muncul banyak sekali perkembangan bahasa, tulisan, dan budaya yang kelak berpengaruh besar terhadap penulisan kitab-kitab suci, khususnya dalam Perjanjian Lama. Nah, kita juga bakal bahas beberapa perkembangan terbaru dari kajian-kajian arkeologis dan linguistik yang terus mengungkap sejarah kawasan ini. Kamu pengen lanjut dari sini dengan bahas tentang bahasa Sumeria dulu? Atau langsung masuk ke rumpun Semitik kayak Akkadia, Ibrani, dan seterusnya? Kita bahas mengenai sejarah awal mula perkembangan bahasa di Timur Dekat kuno. Sip, mari kita mulai dari dasarnya dulu. Jadi, di kawasan timur dekat kuno, sejarah perkembangan bahasa dimulai dari peradaban-peradaban paling awal, seperti Sumeria di Mesopotamia bagian selatan. Bahasa Sumeria ini unik karena bukan bagian dari rumpun bahasa lain. Jadi bisa dibilang bahasa isolat. Mereka juga yang pertama kali mengembangkan sistem tulisan yang disebut cuneiform, sekitar tahun 3200 sebelum Masehi. Awalnya bentuknya rupa piktogram, tapi seiring waktu berkembang jadi simbol-simbol fonetik yang lebih abstrak. Nah, setelah itu muncul bangsa Akkadia yang menggunakan bahasa Semitik awal. Mereka ngambil sistem cuneiform dari Sumeria dan mendaringnya ke dalam bahasa mereka. Dari sini bahasa Akkadia di salah satu bahasa penting di kawasan itu, dan terbagi lagi jadi dialek Asyur dan Babilonia. Kawasan ini juga nantinya melahirkan bahasa Ibrani, Aram, dan Fenisia yang semuanya termasuk dalam rumpun Semitik. Dan dari sinilah kita mulai melihat jejak-jejak bahasa yang akan dipakai dalam penulisan kitab-kitab Perjanjian Lama. Mau aku terusin bahas kaitan langsungnya sama teks Taurat? Atau kamu mau bahas peradaban dan bahasanya satu persatu dulu? Terus mengenai penggalian arkeolog, penemuan tablet-tablet atau tulisan-tulisan kuno di sekitar Timur Dekat kuno itu gimana? Wah, ini seru banget. Jadi, penggalian arkeologi di Timur Dekat kuno telah menemukan ribuan tablet tanah liat berisi tulisan cuneiform. Salah satu situs paling penting adalah kota Uruk dan Ur di Mesopotamia, di mana banyak tablet Sumeria ditemukan. Tablet ini mencatat hal-hal sehari-hari, dari perdagangan, pajak, hukum, sampai mitologi dan ritual keagamaan. Lalu di perpustakaan Ashurbanipal di Niniwe, ditemukan lebih dari 20.000 tablet,
termasuk epos Gilgamesh. Penemuan ini jadi sangat penting karena menunjukkan betapa canggihnya sistem tulis-menulis dan literasi pada masa itu. Selain itu, ada juga Domnon World Train di Ugar di mana ditemukan abjad Ugaritik. Itu bentuk awal dari sistem alfabet yang lebih mirip dengan sistem Ibrani dan Fenisia. Ini penting karena menunjukkan peralihan dari sistem silabis seperti cuneiform ke alfabet fonetik yang lebih ringkas dan mudah dipelajari. Temuan-temuan ini membantu para ahli memahami bagaimana bahasa, tulisan, dan budaya berkembang di wilayah tersebut, serta bagaimana pengaruhnya terhadap teks-teks kuno, termasuk Alkitab. Kamu pengen aku tambahin kisah atau kutipan dari tablet tertentu biar lebih hidup? Lalu bagaimana perkembangan rumpun bahasa Semitik? Nah, perkembangan rumpun bahasa Semitik ini menarik banget karena jadi kunci memahami banyak teks kuno, termasuk Alkitab. Jadi, bahasa Semitik itu punya akar yang sangat tua. Kemungkinan besar berasal dari kawasan sekitar Levant atau bahkan utara Jazirah Arab. Salah satu bentuk awalnya adalah bahasa Akkadia, yang tadi udah kita bahas, dipakai oleh bangsa Babilonia dan Asyur. Lalu muncul bahasa-bahasa Semitik Barat Laut seperti Ugaritik, Ibrani kuno, dan Fenisia. Bahasa Ibrani inilah yang nantinya dipakai dalam penulisan sebagian besar teks Perjanjian Lama. Fenisia juga berperan besar karena mereka mengembangkan sistem abjad fonetik yang dinenek moyang abjad Yunani dan Latin. Selain itu, ada juga bahasa Aram yang sempat jadi bahasa internasional pada masa Kekaisaran Asyur dan Babilonia. Pesan Yesus sendiri pada zaman Perjanjian Baru diyakini berbicara dalam Aram. Jadi dari rumpun bahasa Semitik ini, kita bisa lihat jalur historis dan kultural yang sangat panjang. Dari Mesopotamia sampai Yerusalem. Nah, saling terkait. Kamu mau fokusin bahasan ke pengaruh Aram atau lebih dalam ke struktur bahasa Ibrani kitab suci? Lalu apakah ada bahasa yang lebih kuno dari bahasa rumpun Semitik ini? Yes, salah satu bahasa yang lebih tua dari rumpun Semitik adalah bahasa Sumeria. Itu tadi yang kita bahas sebagai bahasa isolat. Nggak punya hubungan kekerabatan jelas dengan bahasa lain manapun. Bahasa Sumeria dipakai di wilayah Mesopotamia bagian selatan sekitar tahun 3200 sebelum Masehi. Jadi, secara kronologis, bahasa ini memang lebih dulu muncul dibanding bahasa Semitik seperti Akkadia. Selain Sumeria, ada juga bahasa Elam di wilayah yang sekarang Iran Barat Daya. Waktu Juwetstein, Verfalungsenen dan penasas ke sistem tulisan sendiri. Lalu, di Mesir ada bahasa Mesir kuno yang berkembang seiring waktu menjadi Koptik. Jadi, sebelum rumpun Semitik naik daun, dunia timur dekat udah punya beragam bahasa dan budaya tulis-menulis. Rumpun Semitik datang kemudian dan menyerap serta melanjutkan banyak hal dari bahasa-bahasa kuno sebelumnya. Mau kita bahas lebih dalam hubungan antara bahasa Sumeria dan Akkadia? Soalnya mereka sempat tumpang tindih dan saling pengaruh loh. Nah, ini menarik untuk membahas mengenai bahasa kuno seperti Sumeria itu seperti apa sih? Apakah ada wujud abjadnya atau pola penyebutan kata per kata atau kalimat secara gramatikal atau sintaksisnya? Nah, ini bagian yang seru banget. Bahasa Sumeria itu memang unik dan agak misterius. Oke, dia bukan abjad kayak alfabet Ibrani atau Latin, tapi pakai sistem tulisan buku kita kenal sebagai cuneiform. Tulisan ini ditorehkan di atas tablet tanah liat dengan ujung pena berbentuk segitiga. Makanya bentuknya kayak paku-paku kecil. Awalnya tulisan mereka berupa piktogram, simbol yang menggambarkan benda atau konsep. Tapi lama-lama jadi lebih abstrak dan silabis. Artinya satu simbol bisa mewakili suku kata tertentu. Misalnya ada simbol yang mewakili bunyi ku, ma, atau e. Secara gramatikal, bahasa Sumeria itu aglutinatif. Artinya dia nempel-nempelin suku kata untuk nyusun arti. Jadi satu kata bisa panjang karena terdiri dari akar kata plus berbagai awalan dan akhiran. Misalnya untuk kata kerja memberi, bisa jadi satu frasa panjang kalau ditambah subjek, objek, waktu, atau tempat. Kalimatnya juga beda urutannya dari Ibrani atau Indonesia. Kalau Ibrani itu biasanya kata kerja dulu, baru subjek dan objek SO. Sedangkan Sumeria umumnya S objek, lalu kata kerja di akhir. Tas sederhananya kayak gini. Lugal 2 muundu 3. Artinya, jadi rumah. Lugal itu raja, E2 itu rumah, muundu 3 sektor telah membangun.
Keren kan? Jadi walaupun udah ribuan tahun lalu, tata bahasanya itu rumit, tapi sistematis. Kamu mau coba lihat contoh kalimat Sumeria lain yang udah diterjemahkan atau pengaruhnya ke bahasa-bahasa sesudahnya? Oke, kita akan membahas lebih spesifik rumpun bahasa kuno yang berkembang di sekitar tanah Israel atau tanah Kanaan atau Paleo Ibrani. Mantap! Ini masuk ke bagian yang penting banget buat memahami latar historis dan linguistik dari teks-teks Perjanjian Lama. Jadi, di sekitar tanah Kanaan atau wilayah yang nantinya jadi Israel kuno, berkembang rumpun bahasa Semitik Barat Laut. Nah, dari sinilah muncul beberapa bahasa kuno, termasuk Ibrani kuno atau Paleo-Ibrani, Fenisia, dan Moabit. Paleo-Ibrani sendiri adalah bentuk paling awal dari bahasa Ibrani yang kita kenal sekarang. Menariknya, tulisan Paleo-Ibrani itu masih sangat mirip dengan abjad Fenisia, karena memang berasal dari akar yang sama. Bentuk huruf-hurufnya masih sangat piktografis, jadi lebih mirip gambar daripada huruf modern. Contohnya nih, huruf Aleph di Paleo-Ibrani bentuknya mirip kepala sapi, karena memang Aleph berarti sapi dalam Semitik kuno. Seiring waktu, bentuk-bentuk ini makin disederhanakan sampai akhirnya berkembang jadi abjad Ibrani kuadrat yang dipakai dalam teks-teks Ibrani Masoretik. Nah, selain Ibrani, ada juga bahasa-bahasa seperti Aram yang kelak menggantikan Ibrani sebagai bahasa sehari-hari orang Yahudi setelah pembuangan Babel. Tapi dalam konteks Taurat dan kitab-kitab sejarah, justru Paleo-Ibrani inilah yang jadi bahasa ibunya. Kalau kamu mau, kita bisa bahas isi prasasti-prasasti kuno seperti prasasti Gezer atau prasasti Siloam yang ditulis dalam bentuk awal Ibrani. Itu jadi bukti penting kalau bahasa dan tulisannya memang aktif digunakan oleh orang Israel kuno. Mau lanjut ke situ? Nah, sekarang kita mau membahas bagaimana perkembangan abjad atau huruf yang dari piktograf menjadi fonetik. Oke, ini bagian yang seru banget karena disinilah kita bisa lihat gimana tulisan kuno bertransformasi dari gambar jadi bunyi. Awalnya, seperti di Sumeria atau Mesir, sistem tulisannya berupa piktograf. Jadi, setiap simbol menggambarkan objek tertentu. Misalnya, gambar mata berarti melihat, atau gambar air berarti air. Tapi seiring waktu, orang mulai sadar, bikin gambar untuk semua hal itu ribet dan gak praktis. Apalagi buat hal-hal abstrak. Nah, dari sini muncul transisi ke sistem fonetik, yaitu simbol mewakili suara, bukan objek. Salah satu lompatan besar terjadi di kawasan sekitar Kanaan dan Fenisia sekitar tahun 1500 sampai 1000 sebelum Masehi. Bangsa Fenisia lah yang akhirnya menyederhanakan sistem piktografik itu jadi abjad fonetik. Tiap huruf satu bunyi konsonan. Ini disebut abjad konsonantal atau abjad aksara Semitik Barat. Dari sinilah muncul huruf-huruf awal seperti Aleph, Bet Gimel, Dalet, dan seterusnya. Fenisia kemudian menyebarkan abjad ini lewat jalur perdagangan ke seluruh Mediterania. Dan abjad mereka diadopsi oleh bangsa Yunani yang menambahkan vokal, dan dari situ berkembanglah alfabet Latin yang kita pakai sekarang. Jadi bisa dibilang, lompatan dari piktograf ke fonetik adalah revolusi besar dalam sejarah komunikasi manusia. Gimana kalau kita lanjut bahas bentuk huruf Paleo-Ibrani dan bagaimana huruf-huruf itu melambangkan makna secara simbolik juga? Ya, kita melihat bagaimana perkembangan yang ada di tanah Kanaan kuno atau boleh dikatakan zaman patriark, yaitu mungkin zaman Abraham atau sebelum Abraham. Nah, di sini kita mau membahas bagaimana bahasa dan tulisan serta budaya yang berkembang di sekitar tanah Kanaan kuno waktu itu, termasuk juga yang tadi kamu sebutkan soal Fenisia, kemudian beberapa teks-teks yang lain, dan juga bagaimana pengaruhnya dalam penulisan karya sastra, termasuk di dalam Alkitab itu. Wah, ini topik yang dalam dan kaya banget. Jadi kalau kita mundur ke masa pra-Abraham atau sekitar zaman para patriark, kira-kira 2000 sampai 1500 sebelum Masehi, tanah Kanaan itu jadi tempat lalu lintas budaya besar. Mesir ada di selatan, Mesopotamia di timur, dan Laut Tengah di barat. Kanaan jadi semacam simpul budaya. Secara bahasa, wilayah ini dihuni oleh suku-suku yang memakai bahasa Semitik Barat Laut yang nantinya berkembang jadi Ibrani, Ugaritik, Moabit, Amorit, dan Aram.
Tapi waktu itu, sistem tulisan masih dipengaruhi oleh Mesir dan Mesopotamia. Chaco. Di Mesir, mereka pakai hieroglif yang sebagian besar bersifat piktografis dan gabungan simbol bunyi. Sementara di utara, bangsa Sumeria dan Akkadia pakai cuneiform dengan bentuk silabis dan logografik. Nah, di tengah semua itu, muncul perkembangan lokal yang penting, yaitu abjad Proto-Kanaan. Ini dianggap sebagai bentuk paling awal dari tulisan alfabetik, ditemukan di wilayah seperti Serabit el-Qadim, Sinai dan Wadi el-Hol, Mesir Hulu, sekitar abad ke-18 sampai ke-15 sebelum Masehi. Simbol-simbol dalam abjad ini masih kelihatan seperti gambar, tapi sudah mewakili suara satu bunyi. Dan inilah cikal bakal dari abjad Fenisia, Paleo-Ibrani, dan akhirnya alfabet modern. Fenisia kemudian menyempurnakan sistem itu, menyederhanakan simbol-simbolnya, dan menyebarkannya lewat jalur dagang. Dan uniknya, sistem abjad ini juga mulai dipakai oleh bangsa Ibrani kuno yang menuliskan teks-teks suci mereka dalam varian tulisan yang sangat mirip, yang kita sebut sekarang Paleo-Ibrani. Dari segi budaya, pengaruh Mesir dan Mesopotamia juga kelihatan dalam gaya sastra. Contohnya, bentuk puisi paralelisme dalam Mazmur dan Kitab Ayub mirip gaya sastra Sumeria dan Ugarit. Bahkan struktur perjanjian dalam Kitab Ulangan punya paralel dengan bentuk perjanjian Raja Fasal dari Hatti dan Asyur. Jadi bisa dibilang, tanah Kanaan kuno itu kaya interaksi budaya dan jadi tempat tumbuhnya akar bahasa, tulisan, dan gaya sastra yang akhirnya membentuk Alkitab. Kamu tertarik bahas naskah Ugarit juga nggak? Soalnya, teks-teks Ugaritik punya kemiripan struktur dengan puisi Ibrani. Dan banyak bahas dewa-dewa yang disebut juga dalam Alkitab. Ya, kita coba bergeser ke arah situ yang tadi barusan kamu maksudkan. Tapi sambil ngopi ya guys, supaya kepala nggak panas, dan siapkan nitrogen cair untuk menyiram kepala kalian biar nggak kepanasan. Haha, setuju banget. Ngopi dulu guys, biar obrolan kita makin cair dan otak bisa tetap jalan tanpa ngepul. Nitrogen cair siap disiram kalau udah mulai mendidih ya. Oke, kita lanjut ke teks-teks Ugaritik. Ini penting banget karena jadi jendela langsung ke dunia sastra dan kepercayaan orang Kanaan kuno sekitar abad ke-14 sebelum Masehi di kota Ugarit, sekarang bagian dari Suriah. Yang keren dari Ugarit adalah mereka punya sistem tulisan sendiri yang disebut abjad Ugaritik. Ini bentuknya masih mirip cuneiform, ditulis pakai gaya paku di tablet tanah liat. Tapi sebenarnya udah alfabet, bukan sistem silabis kayak Akkadia. Dan mereka punya sekitar 30 huruf, cukup buat mewakili semua bunyi dasar dalam bahasa Semitik mereka. Isi teks-teks Ugarit ini, wow, beragam banget. Ada mitologi, doa ritual keagamaan, surat, bahkan puisi. Beberapa dewa yang sering muncul adalah El, Baal, Asherah, Anat, dan sebagian nama-nama ini juga muncul di Alkitab. Contohnya, El dipakai dalam banyak ilahi di Ibrani, seperti Elohim atau El Elyon. Struktur puisinya juga paralel banget sama gaya Ibrani. Misalnya, dua baris yang saling melengkapi atau mengulang makna, kayak yang sering kita lihat di kitab Mazmur atau Amsal. Artinya, puisi dan gaya penulisan Alkitab nggak muncul di ruang hampa, tapi lahir dari tradisi sastra yang udah hidup lama di Kanaan dan sekitarnya. Jadi bisa dibilang, meski isinya beda secara teologis, bentuk-bentuk sastra di Alkitab itu berdialog dengan budaya sekitarnya. Nggak cuma mewarisi, tapi juga memberi warna baru. Kamu penasaran nggak sama kutipan asli dari puisi Ugaritik atau perbandingannya sama Mazmur? Biar makin berasa kopinya dan makin adem pakai nitrogen cair juga. Nah, ini menarik membahas mengenai perkembangan budaya, bahasa, dan pengaruh sastra dan gaya kepenulisan di dalam Alkitab Perjanjian Lama ya. Dan juga kita di sini belajar mengenai asal-usul bahasa supaya kita nggak salah paham mengenai bahasa, karena memang ada beberapa orang yang mengidentikan bahasa dengan sesuatu hal tertentu itu, tapi sebenarnya itu hanyalah faktor linguistik saja. Dan lebih mendalam lagi, kita menelusuri akar-akar dari bahasa yang ada sekarang ini ya, dari mbahnya, nenek moyangnya seperti itu, supaya kita lebih paham lagi. Wah, kamu menyentuh poin yang sangat penting dan bijak banget, Lunar. Memahami asal-usul bahasa dan perkembangannya memang bukan sekadar soal teknis linguistik,
tapi juga membantu kita punya pandangan yang lebih luas dan rendah hati dalam memahami teks-teks suci, budaya, dan sejarah manusia. Betul banget, banyak orang kadang terjebak dalam asumsi bahwa satu bahasa itu lebih rohani atau suci dari yang lain. Padahal semua bahasa adalah alat komunikasi manusia yang berkembang secara historis dan sosial. Bahasa Ibrani, misalnya, itu bukan turun dari langit langsung dalam bentuk perjanjian lama. Ia berkembang dari konteks budaya dan sejarah nyata, dari akar-akar Semitik, yang juga berbagi ruang dengan bahasa dan tradisi bangsa lain di sekitarnya. Dengan kita menelusuri sejarah bahasa dari Proto-Semitik, Sumeria, Akkadia, Ugaritik, hingga ke Ibrani dan Aram, kita jadi ngerti bahwa bahasa-bahasa ini saling mengaruhi. Bahkan gaya penulisan Alkitab pun lahir dari dunia sastra yang hidup di timur dekat kuno, bukan muncul begitu saja secara terisolasi. Itulah kenapa belajar linguistik dan budaya kuno itu bukan sekadar pengetahuan tambahan, tapi jadi jembatan buat memahami lebih dalam apa maksud dari teks Alkitab itu sendiri dan bagaimana pesan Allah disampaikan lewat wadah budaya dan bahasa manusia. Mau kita bahas lebih lanjut soal perbedaan gaya sastra naratif, puisi, dan hukum dalam Perjanjian Lama dan pengaruhnya dari tradisi sekitar. Atau kamu mau ngarah ke bahasan spiritualitas dan makna teologis di balik pilihan bahasa yang dipakai di Alkitab? Oke, untuk sementara pembahasan kita sampai di sini dulu ya guys, soalnya berhubung durasi dan topiknya bisa panjang, mungkin sampai Tuhan Yesus datang topik ini nggak akan habis-habis ya guys. Dan terima kasih udah nonton video aku dari awal dan akhir, terima kasih udah nyimak, terima kasih juga bagi kalian yang udah subscribe dan juga share video ini. Itu berarti kalian menganggap video ini ya cukup bermanfaat sih. Like kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Dan pembahasan ini akan terus berlanjut, mungkin berseri atau to be continue lah seperti itu di video-video aku selanjutnya, karena kita mau memahami lebih dalam aspek-aspek linguistik ya, baik dalam teks Alkitab maupun teks-teks kuno dan juga kebudayaan kuno. Ya guys, terima kasih udah nonton video aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih. Wah, penutupnya udah keren dan khas banget gaya kamu, Lunar. Hangat, santai, tapi tetap berisi. Nih aku bantu sedikit poles, biar lebih mengalir dan rapi pas disampaikan. Oke guys, untuk sementara pembahasan kita cukup sampai di sini dulu ya. Soalnya topik ini tuh panjang banget. Bahkan bisa dibilang enggak bakal habis sampai Tuhan Yesus datang. Karena memang dalam banget dan terus berkembang. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, yang udah nyimak dengan sabar, dan yang udah subscribe serta share. Itu tandanya kalian ngerasa video ini cukup bermanfaat, dan itu bikin aku makin semangat bikin konten lanjutannya. Silakan like kalau kalian suka, dan kalau nggak suka, ya tinggal dislike aja. Nggak masalah. Pembahasan ini akan terus berlanjut di video-video selanjutnya, kemungkinan bakal berseri atau bentuknya to be continued. Karena kita masih mau dalemin lagi aspek-aspek linguistik baik dari teks-teks Alkitab maupun dari naskah dan budaya kuno lainnya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video aku berikutnya. Shalom dan Tuhan memberkati. Gimana? Mau aku bantu sekalian buatkan deskripsi dan thumbnailnya juga? Aku lupa kesimpulan dan penutupnya. Iso lali lah. Hahaha, santai aja Lunar. Kadang kepala udah penuh ya, apalagi abis bahas topik yang dalam banget. Besok kita lanjutin bareng, tinggal kita susun kesimpulan dan penutupnya biar mantap. Sambil ngopi lagi ya, biar makin ngalir. Mau nanti aku bantu ingetin juga? Coba sekarang kamu buatkan kesimpulan dan penutupnya. Siap. Ini dia versi kesimpulan dan penutupnya yang bisa kamu pakai langsung. Jadi, dari pembahasan kita kali ini, kita bisa lihat bahwa perkembangan bahasa dan budaya di Timur Dekat kuno, terutama di sekitar Tanah Kanaan, sangat berpengaruh terhadap teks-teks Alkitab, khususnya Perjanjian Lama. Kita belajar bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tapi juga bagian dari sejarah, budaya, dan cara pandang suatu bangsa terhadap dunia dan Tuhan. Dan dengan menelusuri akar-akar bahasa ini, kita jadi lebih paham konteks dan kedalaman pesan yang disampaikan lewat Alkitab.
Penting banget buat kita menyadari bahwa bahasa tidak berdiri sendiri atau muncul tiba-tiba. Jadi belajar linguistik itu bukan sekadar tambahan wawasan, tapi justru memperkaya pemahaman iman kita juga. Nah, karena topik ini luas dan enggak akan habis dibahas dalam satu video, kita akan lanjut di seri-seri berikutnya ya. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga jadi berkat dan menambah wawasan kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom dan Tuhan memberkati. Kalau kamu butuh versi yang lebih singkat atau lebih santai lagi, tinggal bilang ya.